Oke, Sobat Gaper, untuk episode kali ini kita akan bertemu dengan pembudidaya jamur yang master di bidang penjamuran pokoknya. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana step-step langkah awal, khususnya nih buat Sobat Gaper yang pengen usaha budidaya jamur ataupun yang masih memulai dan merintis usaha budidaya jamur. Kita sudah sampai di tempatnya. Dan beliau ini adalah pembudidaya jamur yang sudah sangat terkenal di Kediri khususnya, teman-teman. Jadi episode kali ini bakal seru banget ya, teman-teman. Lihat, tempatnya sudah sangat indah dan sangat enak banget untuk nongkrong dan ngobrolin jamur tentunya sambil ngobrol. Penasaran? Langsung lanjut, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gaper dimanapun Sobat Gaper berada. Untuk episode kali ini yang sudah di opening ya, seperti yang sudah kita omongin di opening, kita belajar bagaimana cara budidaya jamur, khususnya jamur tiram. Nah, sekarang saya sudah berada dengan pelaku budidaya jamur yang sudah sangat berpengalaman dan kita akan langsung menimba ilmu ya dari beliau ya. Oke, nah sekarang kita sudah ada dengan Pak Soleh. Ya, Pak Soleh. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya bareng kita untuk bagi-bagi ilmu ya Pak ya. Terus kalau di channel ini bebas Pak untuk narasumber boleh Indonesia campur Jawa. Senyamannya jenengan. Iya. Ngeten iki Pak, biasanya pun kalau jamur tiram seperti ini Pak. Kan orang-orang yang paling butuh itu kan pasti backlog ya sebenarnya Pak. Iya. Itu kira-kira cara membuat backlog atau tempat pembuatan jamur tiram seperti ini tuh gimana sih yang baik itu menurut Pak Soleh, komposisinya apa aja dan lain sebagainya. Iya. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih untuk memperkenalkan budidaya jamur yang sekarang lagi booming di masyarakat, baik yang budidaya maupun yang user, yang pemakai. Karena jamur ini adalah sebagai pengganti dari daging ayam, orang pada beralih ke jamur tiram. Iya Pak, untuk yang vegetarian Iya, vegetarian. Hampir itu kan semuanya gantinya jamur ayam. Nah, iya, betul. Jadi ayam banyak beralih ke jamur tiram. Hampir karena ini adalah alami ya, tanpa pestisida, semuanya adalah alami, natural. Ada iya, natural semuanya. Jadi dari alam. Dari alam, tumbuhnya alami sesuai cara kerja alam. Iya. Pak, ya. Tumbuhnya juga nggak bisa disulap-sulap. Nah itu dia. Iya, nggak bisa disulap-sulap. Kayak gitu Sobat Gaper, nih nggak ada tuh cara menyulap nggak bisa. Jadi dia adalah tergantung dari alam. Jadi kalau alam, kalau emang alamnya lagi bagus, tumbuhnya juga bagus. Iya Pak. Kalau lagi alamnya tidak bagus, di mana-mana di seluruh Indonesia juga nggak bisa bagus. Kalau lagi jamur nggak ada, hampir semua Indonesia tidak ada. Wow. Iya, walaupun dimodifikasi mungkin dengan cara pendingin pakai AC atau begini, tetap saja. Biasanya di Eropa kayak gitu Pak ya. Iya. Untuk pertanian yang super duper mereka budgetnya gede itu memodifikasi alam biar tumbuh bagus. Ternyata karena dia tergantung dengan alam, tetap tidak bisa. Nah, itu dia Pak. Iya. Ini menarik sekali Pak. Apalagi nih ketika kita ngomongin tentang backlog dan isiannya nih pasti kan banyak Sobat Gaper nih, khususnya Sobat Gaper yang pengen tahu bagaimana caranya bikin backlog dan komposisinya apa aja sih Pak. Iya. Oke, iya. Ini dinamakan backlog ya. Backlog ini bahan bakunya adalah dari serbuk kayu. Serbuk kayu ini yang paling bagus adalah dari sengon, dari kayu-kayu yang sangat soft, sangat lembut, bukan kayu-kayu keras. Memang bisa pakai kayu-kayu keras juga bisa, tapi biasanya untuk tumbuhnya kurang maksimal. Biasanya untuk sengon, kayu-kayu yang lembut, tidak terlalu keras. Keras juga bisa, tapi tumbuh jamurnya terlalu mundur.
Gitu ya. Iya. Jadi bahan bakunya adalah dari sengon. Sengon, terus perpaduan untuk membuat backlog secara bagus ya, dengan tumbuh yang bagus, kualitas jamurnya bisa bagus. Jadi vitamin atau makanan nutrisi dari jamur ini adalah dari bekatul. Bekatul. Ya, itu saja dari bekatul itu adalah nutrisi pokok untuk tumbuhnya jamur tiram. Iya. Ini jamurnya bisa memoning-moning kayak gini Pak ya? Iya, itu ini. Wow. Ini adalah jamur tiram yang berbuah sudah mungkin 3-4 kali. Sudah 3-4 kali. Iya, 3-4 kali berbuah ini. Kalau yang pertama berbuah lebih bagus lagi, lebih besar, lebih. Jadi, gini nih teman-teman. Kelihatan ya kalau sudah ahli dalam bidang jamur ya kayak gini udah kelihatan Pak. Udah kelihatan dari backlognya. Iya. Kelihatan dari backlognya ini sudah menguning, sudah berkerut. Ini berarti dia sudah nggak original lagi berarti. Ini sudah berbuah sekitar 3-4 kali. Udah kayak gitu kelihatan Pak. Kelihatan. Wow. Iya. Kalau baru berbuah 1 kali atau 2 kali, ini masih mulus, masih bersih, masih putih, masih kencang. Plastiknya juga nggak berkerut seperti ini. Gitu Pak berarti. Iya, masih full. Apalagi coklat-coklat seperti ini Pak ya. Iya. Ini coklat-coklat seperti ini berarti ini sudah 3-4 kali. Kelihatan ya teman-teman ya seperti itu ya. Wow. Ya. Ini berarti udah. Nah, tadi kan jenengan bilang ini sudah yang ketiga atau yang keempat. Iya. Untuk 1 kali panen dan backlog ini Pak ya. Itu bisa berapa kali sih Pak panennya Pak? Untuk 1 backlog ini? Ini backlog ini bisa 4 kali, 5 kali, bahkan sampai 6 kali. Wow. Iya. Iya, contoh ini yang 4 kali ya. Ini lebih dari 2 on ini kalau ditimbang. Ininya kalau udah dipotong. Iya, dipotong. Ini lebih dari 2 on. Karena kualitasnya bagus ya. Karena tadi itu betulnya kita memenuhi syarat. Jadi untuk mendapatkan yang maksimal, jamur tiram yang maksimal, ini perpaduan antara serbo kayu dengan bekatulnya harus sesuai. Wow. Jadi bisa bikin jamurnya ini menguning putih-putih, menguning. Jadi kita pajang di sini supaya laku ya teman-teman ya. Seperti saya nih, saya harus macak mening biar kayak jamur nih biar laku juga Pak ya. Soalnya belum payu. Ya. Oh, masih jomblo Mas. Masih jomblo, belum nikah Pak ya. Iya, oke. Oke, kita kembali ke backlog ya. Backlog ini untuk mendapatkan nutrisi yang lebih bagus per 100 backlog. Per 100-nya. Per 100 backlognya ini bekatulnya adalah 15 kilo. Per 100 bekatul 15 kilo. Banyak varian yang dimasukkan itu satu orang dengan orang lain tidak sama. Oh gitu Pak? Iya, tidak sama. Terutama bekatulnya, kalau bekatul mahal itu biasanya agak dikurang-kurangi gitu. Oh sesuai dengan kondisi perekonomian lah. Tapi yang paling bagus ini untuk mendapatkan varian lebih bagus ini 15 kilo per backlognya. Per 100 backlog. Per 100 backlog 15 kilo. Nanti terus dicampur lagi dengan gamping kapur. Gamping kapur. Ya, gamping kapurnya untuk per 100-nya 1 kilo. Gamping kapur untuk per 100 1 kilo. 1 kilo. Iya, ini adalah untuk membunuh jamur liarnya. Karena kalau tidak ada gamping kapurnya biasanya tumbuh jamur yang lain. Oh, untuk supaya nggak tumbuh jamur yang tidak dikehendaki. Ya, mungkin jamur letong, jamur kayu, jamur lain. Dengan adanya gamping kapur, dia mati semuanya. Oh jadi, saya baru tahu itu fungsinya gamping kapur. Iya. Nanti setelah 100 untuk kapasitas 100 backlog ini tadi gergaji dari kayu sengon, terus bekatul 15 kilo, ada gamping kapur 1 kilo, biasanya dikasih tetes tebu. Iya, tetes tebu itu ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Itu hanya nutrisi tambahan. Tetes tebu. Berarti untuk pemeliharaan backlog ini teman-teman ada tetes tebunya juga. Iya. Dan kira-kira ada varian apa lagi Pak selain tetes yang lain mungkin? Ya, itu saja. Ya. Tetes tebu itu bukan tetes yang pupuk ya. Ada 2 tetes itu. Yang pakai pupuk untuk tanaman, ini yang biasa tetes yang masih murni. Yang bukan pupuk.
Itu teman. Selain tetes tebu Pak ya, kira-kira ada lagi sih cara merawat backlog? Apakah ada lagi kayak tambahan apa gitu? Mungkin untuk disuntikkan atau apa mungkin? Enggak, kalau disuntikkan enggak, biasanya ditambah lagi tepung jagung. Tepung jagung per 100 backlognya dikasih 2 kilo. Oh gitu. Untuk menambahkan lebih bagus. Ya, itu tuh meliharaan backlog. Nah sekarang nih ketika hitunglah kita udah panen berapa kali gitu Pak. Iya. Udah panen misalkan 3, 4 sampai 6 maksimal seperti itu. Iya. Udah. Ketika backlog itu sudah terlihat tidak bisa digunakan lagi Pak, itu ada nggak sih ciri khususnya gitu Pak? Ada. Jadi nanti backlog ini kalau sudah habis ya, habis masa berbuahnya, ini sudah habis nih. Karena backlog yang masih utuh seperti ini beratnya adalah 1,5. 1 kilo setengah. 1,5 kilo. Iya. Nah, kalau sudah berbuah 1, 5, 6 kali, ini sudah habis. Ini tidak ada mungkin 1 on. Nyusut beratnya. Iya, menyusut itu sampai habis, nggak ada beratnya sama sekali. Kayak spon, udah ringan sama sekali. Terus semakin ringan backlog berarti Sudah habis. Sudah habis. Nggak ada, iya. Habis sama sekali. Nggak ada beratnya sama sekali. Padahal ini 1,5 kilo waktu masih utuh seperti ini. Wow. Sampai habis, ini menyusut, tak ada beratnya sama sekali. Jadi mereka sudah tidak Berbuah lagi ya, udah produktif lagi. Iya. Ngomongin backlog yang sudah nggak produktif, mereka pasti kan selain mereka merasa sakit hati juga, aduh, gue udah habis nih masanya nih, gue diapain lagi ya, saya diapain lagi ya, itu biasanya diapain Pak backlog yang? Backlog, limbah dari backlog ini yang sudah habis, ini biasanya dipakai media budidaya cacing. Untuk budidaya cacing, untuk itunya Pak ya? Iya, jadi limbahnya dari backlog yang sudah tidak berbuah lagi, ini diambil untuk budidaya cacing. Untuk di apa ya? Digunakan sebagai apanya cacing? Sebagai media pengganti tanah. Oh, pengganti tanah. Pengganti tanah. Jadi limbahnya ini difermentasi lagi untuk pengganti tanah sebagai rumahnya cacing, media cacing. Seperti itu. Iya. Oh, terus kayak selain menjadi media pengganti untuk peternak cacing seperti itu, kira-kira ada lagi nggak sih media untuk merecycle atau mungkin mendaur ulang ini tuh sebagai apa? Ya, oke. Itu yang pertama yang sudah berjalan. Yang pertama sudah berjalan untuk media cacing, budidaya cacing. Yang kedua biasanya diminta sama petani. Oh gitu. Limbah dari ini biasanya dipakai petani setelah dia menanam jagung, biar tutup atasnya. Untuk tutup, berarti juga ini sebagai tambahan sebagai apa, rabuk ya? Rabuk. Ya, pupuk. Bisa jadi pupuk juga. Ya, bisa jadi untuk pupuk juga. Jadi biasanya petani ngambil limbahnya ini habis tanam jagung atau tanam kedelai, buat ditaburkan di atasnya untuk nutup tanaman itu yang baru nanam. Nah, itu yang sudah berjalan seperti itu. Jadi limbah ini masih tetap digunakan. Yang ketiga, biasanya orang yang budidaya ikan nila, ikan bawal nila. Ini limbahnya ini bisa dipakai juga untuk makanan ikan bawal. Wow. Ya. Bisa dimakan untuk ikan bawal. Ya, jadi limbahnya ini diambil, lalu direbus, kasih makan ikan bawal. Wow. Ikannya apa aja Pak? Yang kolu makan ini bawal nila. Hanya bawal. Selama ini percobaannya hanya bawal. Ternyata bagus untuk makan ikan bawal. Limbah dari ini backlog ini. Jadi backlog ini jangan khawatir ya teman-teman ya. Kalau pengen mulai jamur, backlog itu nggak langsung dibuka atau nggak seperti popok bayi ditaruh di itu ya. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain lagi. Biasanya untuk media tanam bunga juga bisa untuk atasnya gitu. Iya, karena ini banyak mengandung nutrisi masih untuk tanaman. Meskipun sudah lewat masa produktifnya, karena untuk jamur sudah tak ada nutrisinya untuk tumbuh jamur, tapi untuk tanaman yang lain masih bisa digunakan. Keren sekali Pak. Iya. Dan seperti yang kita lihat Pak di sini, itu kan disiram-siram. Itu kira-kira nyiramin apa sih Pak? Inilah dia apa? Ini lagi menggunakan pengraduan antara serbuk kayu dengan bekatul dengan gamping kapur dengan tetes. Inilah dia di sini ya. Prosesnya seperti ini. Teman-teman. Nanti setelah ini selesai dengan
kadar air yang cukup, setelah itu difermentasi. Ah, Kita tutup pakai terpal selama sehari semalam untuk proses fermentasinya. keren, keren. Nah, besok pagi baru pengerjaan untuk pembungkusan seperti ini. Jadinya seperti ini. Seperti Bray. ini, ya. Itu yang masih diproses. Iya, Dan masih ngomong diproses. tadi juga ketika panen 3 kali, 4 kali, 6 kali itu Pak. Iya. Per panennya jaraknya itu berapa sih Pak? Jarak antara Panen. panen antara ini antara satu diambil ya, tumbuh lagi itu sekitar 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 Iya. hari. Oh, Ya, 7 hari sudah tumbuh lagi. dari wow, Iya. berarti lumayan juga cepet Pak ya. Iya. Wah, cepat juga. Itu tadi tergantung dengan nutrisi yang kita berikan kepada media yang ada. Kalau dari pertama buka cincin Pak, buka cincin pertama itu terus untuk tumbuh menjadi pertama kali yang tumbuh itu yang bagus sendiri itu berapa hari kira-kira Pak? Kalau kita buka cincin ini ya, Mhm. karena ini biasanya dibuka ini sudah full ya. Kalau di sini sudah full mycelium sudah full di bawah ini Mhm. sampai full di sini. Itu kadang belum dibuka ini sudah terombol. Oh, nggak perlu dibuka pun bisa. Iya, sudah terombol keluar jamur tiramnya. Jadi memang nggak perlu dibuka. Iya, nggak perlu dibuka. Apalagi kalau lagi musim panas ya, bulan-bulan Agustus, Juli, Agustus itu kebanyakan orang tidak perlu dibuka ininya. Hanya dicopot kertasnya saja Oh, gitu. untuk mengurangi penguapan. Karena udara alam selalu panas, tidak ada hujan, jadi tidak perlu dipotong seperti ini. Hanya dilepas iya, iya. kertasnya sini saja, seperti ini saja. Dia akan tumbuh dari sini. Iya. Ini untuk mengurangi penguapan. Kecuali kalau lagi musim hujan, baru kita potong semuanya. Karena udara sejuk dan lalu banyak penguapan, baru kita potong, kita lepas cincin, baru kita potong. Nah, ini pentingnya belajar seperti ini kepada yang ahli teman-teman. Kita kan nggak tahu, mungkin dari teman-teman ada yang ilmunya, wah ini nggak boleh dipotong. Tapi lihat dulu tadi kan Pak Soleh bilang ini dipotong ketika lagi musim hujan, ya Ya, kan? dari udara sejuk, udara bagus. Ini nggak seperti di Malang, di Pacet. Dia ada perbedaan karena di sana tiap hari udara bagus. Betul, lihat Ya, kondisinya, Pak, ya. kondisinya, iya.